Dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 86 Semarang 94.9 Good News FM. Good News for the Family. Selamat sore, Good News Family di mana saja Anda berada. Senang banget saya Indi kembali hadir menemani Anda di Saturasi Sabtu Ragam Informasi. Sudah dari tadi tepatnya ya. Tapi senang karena kita bisa kembali hadir ya bersama dengan narasumber saya. Udah lama sih kayaknya beberapa waktu tidak ketemu gitu ya. Dan senang banget saya bisa kembali menyapa melalui aplikasi Zoom. Sama sapa dulu. Bu Rini, apa kabar? Baik, Mbak Indi. Gimana kabarnya, Mbak Indi? Luar biasa, aduh. Suaranya masih kayak gini, semoga masih aman di telinga Good News Family semua. Dan berdoa em, jaringannya bersahabat nih. Tadi kayak sempat-sempat freeze dan keputus-putus ya Bu Rini. Semoga jaringannya nggak toksik. Kayak Iya. kayak apa yang akan kita bahas saat ini ya. Em, Senang banget ya karena Burni terlihat segar dan apa namanya sehat ya. Beberapa waktu yang lalu sempat tidak enak badan ya. Dan oke, yang pasti kita bertemu dalam kondisi yang sangat luar biasa. Kita akan berbagi tentang satu tema yang mungkin kayaknya sering kita dengar juga ya Burni ya. Tapi Halo? berharap kita bisa apa namanya mendapatkan sesuatu dari angle yang berbeda di kesempatan sore hari ini, Kun Soli ya. Halo, halo. Yes, oke. Halo, Mbak Iya, Indi. iya. Nah ini suaranya terdengar lagi, Bu Rini. Iya, putus tadi. Iya, itu dia putus-putus terus. Oke, ya kita punya satu tema toxic Halo, relationship. Iya, halo, Mbak Indi. iya. Bu Rini freeze lagi. Halo, Oke, Mbak Indi. iya. Halo, kok putus? Masih putus ya. Oke. Ini freeze lagi. Oke, Gun Solly ya. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh ya Gun Solly kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, boleh bergabung bersama dengan kami yang pasti ya. Kita tunggu kembali. Baru aja diomongin, jaringannya masih sedikit. Jaringannya kembali. Halo, Mbak Indi. Maaf, putus hilang. Iya, iya Bu Rini. Aduh, ini jaringannya tempat good news atau apa ya ini? Nggak tahu, ini mungkin juga jaringan tempatku. Ya, mudah-mudahan Tuhan tolong. Oke. Ya, hopefully aman Gun Solly ya. Aduh baru diomongin udah deg-degan. Jaringannya, oh jaringan, mari. Mari jaringan, tolong kami. Iya, Oke, tolong. yes. Boleh nih kalau toxic relationship ini mungkin boleh dibagikan. Ini kita akan berbagi dari pandangan apa ini? Mungkin apa sih, seperti apa toxic relationship, kemudian atau ciri-ciri kemungkinan bisa sih dibuka, tapi bisa dari pengalaman atau hal yang ingin Iya, disampaikan. Ini silahkan. iya. Oke, Mbak Indi, ini Ya. sekarang ini kan banyak, kalau saya memperhatikan ini kan banyak orang yang, kalau dari sosial media itu kan banyak yang posting-posting grup Mm-mm. arisan lah, nanti grup eh, reuni lah.
Mhm. grup komunitas apakah apakah gitu, Mhm. yang ingin menunjukkan tentang hubungan sosial seseorang. Mhm. Nah, satu titik saya tuh merasa bahwa saya kok jauh dari itu ya, Oke. meras merasa nggak punya teman ya, merasa, circle saya kecil dan Mhm. merasa, kok saya nggak punya komunitas seperti mereka-mereka gitu ya. Mhm. Satu titik dari pemikiran itu saya benar berpikir gitu loh, apakah yang saya cari dari hubungan, pertemanan dengan orang lain, Mhm. seberapa penting saya menganggap itu penting ya, bagaimana saya menganggap, hubungan itu dan, apakah saya tidak bahagia dengan keadaan saya sekarang. Mhm. Nah, dari situ saya, menilai dan akhirnya saya memutuskan satu titik bahwa, enggak kok, saya baik-baik aja. Mhm. Karena meskipun circle pertemanan saya nggak banyak, sedikit gitu, tapi saya merasa saya nggak sendirian gitu. Mhm. Eee, dan saya merasa bahwa, hubungan hubungan yang saya miliki dengan teman itu Mhm. cukuplah. Terus Iya. akhirnya satu saat saya pernah ketemu sama teman baik saya, cerita gitu ya bagaimana drama Mhm. pertemanan dari satu kelompok ini kan banyak WhatsApp grup kan ya. Ya. Nah, ternyata di dalam setiap WhatsApp grup tuh selalu ada, eee, teman-teman yang sepertinya antagonis. Mhm. Selalu auranya negatif, Ya. bawaannya tidak menyenangkan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya muncullah ide, kenapa saya pengen cerita tentang soal toxic Mmm. relationship. Ya. Karena hati-hati dengan jebakan sosial media saat ini yang orang itu kan suka pamer tentang hubungannya dengan orang lain, Mhm. Ya. sehingga membuat orang lain berpikir bahwa, "Oh, saya harus punya komunitas seperti mereka." Mhm. Kayaknya tapi kita harus hati-hati bahwa ternyata hubungan yang mereka tampilkan di sosial media dengan foto-fotonya real, TikTok-nya yang kayaknya kompak, kayaknya bahagia, itu tidak selalu seperti yang mereka tampilkan. Mmm. Nah, apa Ya. itu toxic relationship? Nah, Yes. karena kalau kita ngomong hubungan dengan orang lain, pertemanan, komunitas, dan lain sebagainya, kita harus mikir bahwa sekarang itu dikenal orang ada yang namanya toxic relationship. Mhm. Toxic, toxic itu racun. Racun itu adalah sesuatu yang negatif. Ya. Dan namanya negatif, kalau Bahaya dia gitu ya toxic berarti? racun, berarti dia itu menular. Ya, menular ya. Nah. Dan ada efeknya. Kalau saya mendefinisikan sebenarnya toxic relationship itu adalah hubungan yang merugikan. Entah Mhm. salah satu, entah salah kedua belah pihak. Mhm. Jadi hubungan yang merugikan. Nah, Tidak sehat gitu ya? ciri-cirinya kalau saya perhatikan itu ada 3 Mhm. ya. Merugikan yang, ciri-cirinya ada 3. Yang pertama adalah, ini yang paling sering adalah manipulasi Mmm. emosi. Oh, yes. Sehingga, entah itu merendahkan, entah dia Mhm. menjelek-jelekan, entah dia, membuat orang itu kehilangan gambar diri, emosi. Jadi kita ini Mhm. dibuat jengkel, dibuat marah gitu ya, Mhm. komentar apa sedikit selalu negatif. Nah, tadi kok kebetulan saya tuh buka TikTok itu, Helmi Yahya itu cerita tentang etika kita ditraktir orang. Oh. Mhm. Yang menarik itu ada beberapa hal, tapi ada satu hal yang menarik adalah jangan mengkritik makanan orang yang menraktir kita. Iya. Nah, ini Mhm. kan kadang-kadang kan kalau kita kan ditraktir kan kadang-kadang ada yang, "Ini makanannya nggak enak lah," selalu mencela, Mmm. selalu seperti kita ini seorang kritikus. Iya. Kita ini sempurna, makanan Mhm. yang kita terima itu nggak enak gitu. Mhm. Bawaannya tuh selalu mengkritik orang. Nah, Iya. ini saya kira manipulasi emosi ini kan, eee, paling dominan menurut saya di toksik itu yang paling dominan. Nah, Iya. nanti kita bisa jabarkan yang manipulasi emosi itu seperti apa ya, Mhm. mengaduk-ngaduk emosi kita. Ya, kita baca bikin emosi ya, Mhm. kata-katanya selalu negatif, selalu menjatuhkan, menjelekkan. Eee, nah, yang kedua adalah kontrol berlebihan. Mhm. Eee
Jadi kalau pertemanan saya teman sama Mbak Indi gitu ya. Mbak Indi Mm-mm. teman sama orang lain saya nggak suka, nggak boleh. Oke, ya, ya, posesif Saya gitu ya. kira itu ya posesif, membatasi interaksi sosial. Mm-mm. Jadi itu tidak hanya hubungan dengan pasangan, saya kira Ya, dengan pertemanan itu juga sama. Loh, kok kamu kok ada di grup ini, kok kamu ada di grup sana? Nggak mm-mm. boleh, karena Tapi kalau di you keluarga belongs to me ada ya. memungkinkan, Bu. Kalau keluarga memungkinkan nggak, Bu? Jarang ya. Eh, saya kira pasangan suami istri aja yang juga seperti itu, tapi menurut saya itu juga Mm-mm. nggak Oh, sehat. mm-mm. Betul. Ya, ya. Oh iya. Suka apa Mm-mm. curi-curi periksa HP pasangan ya Oh, kan? mm-mm. Dia ngechat dengan siapa, bagaimana apa yang dia lakukan Mm-mm. itu menurut saya itu sudah kontrol yang berlebihan. Mhm. Ya. Nah, itu hubungan dengan pasangan kita, suami, istri, pacar, atau dengan teman, saya kira itu ciri-ciri toksik itu adalah kontrol yang berlebihan. Mhm. Membatasi interaksi, nggak boleh keluar. Dulu saya Oh sempat ya. ada dalam masa itu ya Mbak ini. Mm-mm. Karena kalau saya orang sosial, suami saya ini sukanya di rumah, jadi saya merasa ini saya nggak bisa pergi kalau suami saya ada di rumah. Hmm, pernah Kenapa? Karena dia ngerasa. nggak. Ya. Dan sekarang saya lebih 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 free ya mengekspresikan. Artinya Mm-mm. saya juga ada waktu karena ini kan yang satu anak sudah di Semarang, yang satu di Taiwan, ya berdua Mm-mm. di rumah gitu ya. Kadang-kadang saya ngomong, saya hari ini nanti saya nge-gym, saya mau makan sama teman gitu. Mhm. Ya nggak apa-apa gitu. Jadi nggak ada kontrol yang berlebihan. Mm-mm. Nah, ciri yang berikutnya adalah menurut saya ini yang eh, toxic relationship itu yang apa tahapnya sampai kekerasan verbal atau fisik. Mhm. Kalau yang manipulasi emosi kan mungkin itu kekerasannya eh, verbal abuse ya, Ya. kata-kata. Yes. Mhm. Entah itu body shaming atau dan lain sebagainya. Nanti saya mau cerita pengalaman. Kemudian yang paling parahnya adalah kekerasan verbal dan fisik. Ini Mhm. yang saya kira toksik ini kan ada yang suka main tangan gitu ya. Mhm. Nah, saya kira di dalam hubungan firman Tuhan mengatakan bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Mhm. Jadi konflik dengan ya kita kan nggak mungkin konflik dengan Justin Bieber yang ada di Amerika ya kan, dengan Yang tidak lagi dengan dikenal ya, Bu. artis-artis yang kita nggak kenal. Kita dekatnya kita ya konfliknya adalah dengan orang-orang yang kita kenal, yang satu komunitas dengan kita, satu grup dengan kita. Itu pasti itu sudah alam ya. Nah, kita harus membedakan mana yang konflik sehat, mana yang toksik. Mhm. Nah, ini yang kadang-kadang eh, teman kalau saya sampai ngomong itu ngontrol berlebihan, Mhm. menurut saya itu sudah nggak sehat. Saya Ya. nggak boleh berteman dengan orang lain. Itu kan yang sering kan sama teman. Ya. Lihat kita posting dengan grup yang lain, ini teman ini kok kamu kok posting, kamu kok ke main dengan grup sana. Jadi kita kayak kumbang gitu ya, main selok Mhm. sana, main selok sini. Kan ada orang yang nggak suka karena Ya. eksklusivitas. Nah, itu menurut saya itu Mhm. sudah ciri-ciri toxic relationship. Mhm. Eksklusif. Nggak boleh Ya. ada orang lain masuk di dalam kelompok. Mhm. Ya. Ya. Jadi- Selalu beranggapan bahwa kelompok saya ini adalah kelompok yang paling baik gitu ya. Mhm. Nah, eh, nah saya mau cerita ini Mbak Indi Yes. pengalaman Oke. Dari antara tiga ya. ciri-ciri tadi, Salah kurang lebih. satu Mhm. eh, ciri-ciri di mana yang ini ya, yang kalau saya ngomong itu adalah verbal abuse, Mhm. Ya. manipulasi emosi dari itu ya. Nah, ini pengalaman sih ya. Ya. eh saya tuh sampai ya emosi ya karena ini kan temen tapi temennya merasa Mhm. itu baik-baik aja ya Mhm. sama pasangannya dibilang gendut lah, gembrot lah gitu ya. Mhm. Mhm. Kemudian video call gitu, kamu lagi apa makan, makan terus gitu ya. Hmm, Wah, ya, kamu kalau makan, kamu kalau sampai gemuk nanti eh, awas loh ya. Itu kan di depan mm, orang banyak. Ya, saya ya, kira sekali ya saya perhatikan dua kali ini tapi ini satu hari video call beberapa kali. Kebetulan kita kan sedang di satu kegiatan dan berhari-hari gitu ya.
Mhm. Sekali ngomong, nanti kamu kalau pulang kamu tak sediain timbangan ya, timbangan berat badan gitu. Mhm. Ini pasangan ini. Mhm. Em, Oke lah. eh, Akhirnya ini pulang saya antar. Bener disediainnya, sediain Mhm. timbangan berat badan. Ayo Mhm. timbang dulu gitu di depan orang. Nah, menurut saya ini oke lah. Ada pasangan yang mungkin menganggap itu hal yang lumrah, Mhm. Ya, wajar. Saking wajarnya menganggap itu baik-baik aja gitu. eh tapi bagi saya itu sudah yang namanya verbal abuse. Itu sudah manipulasi emosi. Kenapa? Karena eh, pernyataan gendut, gembrot gitu ya, makan body terus shaming. nanti kalau berat badan ya itu sudah body shaming dan itu membuat kita jadi nggak nggak nyaman gitu, Kalau seperti itu tuh rasanya kayak merusak gambar diri. sengaja, sengaja tahu kayak mungkin dilempar joke gitu kayaknya lebih ke sengaja ya Bu, Eh, Mungkin atau dia jokes. merasa biar sengaja ya, Hmm. merasanya itu biasa. Tapi kalau itu dilanjutkan gitu karena kebiasaan yang terus-menerus akhirnya menjadi seakan-akan menjadi biasa. Iya. Tapi Mm-mm. orang yang mendengar kan lama-lama juga merasa itu jadi nggak nyaman kan. Ya. Setelah Mm-mm. itu eh, dia mati-matian pengen menurunkan berat badan. Mm. Lah, menurut saya jadi mengerti, saya memahami perspektif berbeda ya dari firman Tuhan mengatakan bahwa kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Mm. Mengapa Tuhan mengajar kita untuk mengasihi diri sendiri? Karena kalau kita mau turun berat badan ya, mau menguruskan badan, kita mau membuat cantik itu bukan buat orang lain. First for ourselves. Itu Mm. untuk diri kita. Iya. Karena saya pernah ada di masa di mana saya pengen kelihatan cantik, awet muda gitu kan. Mm. Pengen langsing, tapi buat orang lain. Ya Mm. paling nggak buat pasangan lah. Tapi Iya. Mm. doesn't work ya. Ya. Mm. Karena itu motivasi itu ternyata tidak sekuat motivasi di mana kita mengasihi diri kita. Yes. Mm. Ya. Ya. Motivasinya mengasihi karena mengasihi Jadi diri. menurut saya itu sudah kategori toxic relationship Mm. Iya. di mana kita kehilangan gambar diri sehingga perkataan orang membuat kita tidak nyaman, akhirnya kita pengen melakukan sesuatu. Mhm. Nah, ini ada kejadian ini beberapa hari yang lalu. Ini kan lagi nggak pengen makan ya, pengennya ya cuman kuah, bubur itu pun juga nggak ada rasanya gitu. Satu Mm. ke satu kedai gitu, terus dia ngomong gini, ini eh Sanua ya, ini kan nama Chinese saya ya. Iya, Mm. kamu sekarang gemuk banget gitu. Saya cuman diam gitu ya. Mhm. Pipi kamu tembem banget gitu. Saya itu nggak malu diomongin gitunya nggak sih? Iya. Tapi Iya. saya yang malu itu adalah dia teriak-teriak ngomong sampai semua orang di rumah makan tuh Mm-mm. lihat gitu. Mhm. Dan saya cuma senyum-senyum ngangguk-ngangguk gitu, diulang lagi diomong beberapa kali gitu. Nah, Ya, ya. eh kita harus hati-hati ya. Mm-mm. Cewek itu kan nggak ada yang suka dikomentari soal Iya, tubuh karena betul. pada saat kamu ngomong gemuk, Pernah, kita tuh pernah saya sebenarnya sudah juga sadar kayak, saya ya. pernah ngalamin itu juga sih. Ya. Kita kan Heeh. sebenarnya kalau dibilang gemuk tuh nggak usah orang lain mengingatkan, kita sudah tahu kan. Tahu betul. Ya. Kita nggak perlu diingatkan lah. Jadi eh, itu termasuk satu kata-kata yang mungkin body shaming yang kayaknya biasa gitu, tapi kalau Mm-mm. kita ucapkan itu menjadi sesuatu yang menurut saya itu toksik banget gitu. Ya. Merusak gambar diri kita gitu. Bener. Nah, Kayak makanya tadi kenapa kemarin harus waktu Mbak ini tanya, ini kita harus ngomongin komen apa nih gitu. ngobrol nih? Mm-mm. Ya, aku pengen ngomong soal toxic relationship. Jadi, Mm-mm. pada saat kita ada di satu hubungan, pertemanan, persahabatan, atau mungkin itu pasangan dengan pasangan kita, komunitas, di mana ada apa hal-hal emosi yang membuat kita nggak nyaman, akhirnya kehilangan gambar diri, itu adalah tanda bahwa kita itu ada di hubungan toxic relationship. Kan jadi bikin Nah, kepikiran ya, Bu ya. iya, eh, Mm-mm. akhirnya membuat kita stres, cemas. Iya, Terus betul. muncul, waduh, ini aku mesti ngapain ya?
Kan pengen kelihatan kan kita kan pengen tampil kelihatan jadi orang baik ya kan, Ya. jadi orang yang pokoknya eh pengen selalu kelihatan prima lah di depan komunitas teman-teman kita. Nah, menurut saya itu sudah nggak normal, nggak bagus ya. Karena apa? Karena Mm-mm. namanya pertemanan, persahabatan yang sincere, yang tulus itu Mm-mm. ya kita menampilkan diri kita apa adanya. Mm. When I am down, ya Mm. tunjukkan bahwa kita lagi down. Ya. Betul. Tapi kadang-kadang karena kita nggak nyaman, akhirnya itu kan jadi kamuflase semua. Nah, itu kan menurut saya hubungannya udah nggak sehat. Nah, Mhm. itu nggak tahu ya, itu menghibur diri atau tapi kok kebetulan saya itu kemarin itu saya tuh dapat apa eh satu reel ya yang ngomong gini, people who are emotionally healthy have less friends. They Mhm. are selective, have boundaries, and Mhm. are content to be alone. Jadi orang yang secara emosi sehat, dia itu ternyata temennya nggak banyak memang, karena dia Mhm. selektif. Ya. Begitu dia ada di komunitas yang membuat dia nggak nyaman. Kalau saya sekarang saya tahu saya punya ilmu melarikan diri. Itu sah ya, Bu ya, supaya nggak terjebak ya. Iya betul. Mm. Daripada karena saya pernah ngalami, jadi itu membuat seperti sebuah trauma ya. Mm. Jadi ya lebih baik I'm alone, but Ya. I'm happy. Ya. Betul. Dan saya pengen membahas mengenai bagaimana hubungan kita di keluarga dengan pasangan kita itu sebenarnya juga menentukan hubungan pertemanan kita. Iya, setuju. Betul. Kalau we are content, kita puas, kita bahagia Mm-mm. dengan hubungan Mm-mm. dengan pasangan kita nggak akan cari banyak kok di luar. Setuju. Dan Betul. itu kalau mau narik lebih jauh lagi, hubungan vertikal kita sama Tuhan itu yang Mm. membuat kita me- mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Iya. Kenapa? Karena kita merasa udah puas. Karena hati kita ini sudah dipenuhi dengan apa ya? Dengan kasih. Iya, Kita nggak betul. perlu cari lagi. Karena hubungan Yes. yang toksik menurut saya itu kita kan berharap kita we get something. Iya. Nah, bukan we give something. Mhm. Nah, Setuju. tadi pagi juga saya juga dapat postingan Mm-mm. tentang bagaimana profesor tuh mengajari orang mahasiswanya tentang ini ya, ada satu jar dimasukin bola Mm-mm. pingpong, ditanya ini Mm. penuh belum, penuh, oke, ditambah kerikil, kok masih bisa masuk kerikil, penuh belum, penuh, tapi masih bisa dimasukin pasir, masih bisa dimasukin pasir, jadi penuh nggak, penuh. Nah, profesor mengajarkan bahwa dalam hidup kita kan seringkali kita nih ribut tuh sama pasir. Ya, Mm-mm. sesuatu hal yang mungkin nggak berarti, tapi remeh-temeh kita urusi sehingga pada saat tubuh kita, perasaan kita, bukan tubuh ya, maksudnya perasaan emosi kita ini sudah penuh, dia udah nggak bisa memasukkan bola pingpong yang Mm. gede-gede, yang penting dalam Mm. hidup kita. Ya, betul. Jadi saya kira kita harus ya eh, hubungan kita sama Tuhan, hubungan kita sama Ya, keluarga itu mempengaruhi hubungan sosial kita. betul. Ya. Kalau eh, hubungan kita sama pasangan kita ini sudah toksik, pasti Mhm. hubungan dengan sosial pasti juga toksik. Ya. Kenapa? Karena otomatis perilaku kita berhubungan ini akan kita bawa. Mm-mm. Kan udah jadi habit ya. Karena di Ya, rumah itu dianggap seperti biasa, itu akan ya, kita angkut dalam activity yang lain kan. Mm-mm. ya. Menurut saya itu otomatis orang di alam bawah sadar akan melakukan hal itu. Atau Mm-mm. kalau enggak kebalikan, karena dia di rumah seperti itu, dia mengharapkan sesuatu dari komunitas. Nah, menurut saya pertemanan yang expect something dari Mhm. pertemanan itu, menurut saya itu sudah nggak sincere. Ya. Kita kalau expect dalam hubungan itu teman itu akan support kita, mendukung kita, Mhm. siap-siap aja kecewa.
siap-siap aja kecewa. Karena apa? Karena memang manusia itu masih ada kemungkinan untuk mengecewakan pasangannya, mengecewakan temannya. Jadi eh, hubungan yang sehat menurut saya ya no expectation. Ya. Tidak ada harapan apa-apa. Begitu kita berharap sesuatu, kita ngontrol dan akhirnya ya eh, itu jadi nggak sehat. Ya. Itu saya mau pengalaman cerita tentang adik saya ya. Ini yang mahasiswa yang dulu eh, mahasiswa saya sekarang tinggal sama saya udah dari berapa Pak? 17 tahun ya berarti tinggal sama saya. Mm-mm, mm-mm, Itu kalau saya mau cerita itu sebenarnya hubungan awalnya juga karena dia itu eh, kurang perhatian, kurang kasih di mm-mm, keluarganya. Akhirnya dia mendapatkan dari saya, akhirnya dia posesif banget sama saya. mhm, Sampai mm, ada yang ngomong mungkin kayak ini kayak apa ya hubungannya nggak sehat gitu. Orang mhm, melihat nggak sehat. Dan saya mengatakan iya, kenapa? Karena pada saat saya berhubungan dengan yang lain dia nggak suka. mm, ya, Bahkan saya kalau sama suami saya dia juga nggak suka. mm, Intinya dia mau proses. Sampai saya ya, tuh marah. Saya tuh sampai pernah sama dia bahwa aku tuh main sama kamu tuh lebih lama daripada aku main sama suamiku. mhm, Ya, apa yang bisa saya lakukan dengan hubungan seperti itu? mhm, Hub- Kalau saya sih ya doa, dia mm-mm, punya teman yang lain. ya, Pada saat dia bergaul, dia punya teman yang lain, dia mulai mm-mm, melihat bahwa fokus perhatiannya nggak cuma sama saya. ya, Dan itu akhirnya berkurang berkurang dan akhirnya dia sudah punya komunitas, dia punya teman. mm, Akhirnya ini udah nggak terlalu attach. ya, mm-mm, Jadi kalau kita cuma punya satu, kita lihat itu, waduh, ya anak. Saya punya teman yang sama anaknya juga sepertinya anaknya itu everything. Ya nggak salah sih. ya, Tapi menurut saya lama-lama anaknya bisa kasihan karena kemana-mana mamanya selalu ikut, ya kan? mm-mm, mm-mm, Sampai anaknya itu kuliah di Tangerang, mamahnya sampai akhirnya beli apartemen di Tangerang, tinggal bareng sama anaknya. Dan mm, menurut saya anaknya kan jadi terbatas ya. mm-mm, mm-mm, ya, Lama-lama mungkin anaknya nggak merasa, tapi mm-mm, akhir fakta membuktikan bahwa akhirnya dia nggak punya teman. Temannya ya mamahnya itu. mm, Nah, saya ya, kira ini kan juga hubungan yang sudah nggak nggak ya toksik ya menurut saya ya. ya, mm-mm. Ya, karena tidak berkembang ya, jadi nggak Iya, berkembang dengan yang lain. Betul. jadi saya dalam hidup saya juga mengalami beberapa kali eh, sejak saya masih SMA persahabatan yang toksik dan akhirnya saya setelah seusia sekarang ini akhirnya saya menyadari bahwa oh iya ternyata akhirnya saya punya ilmu untuk melarikan diri. Kalau Hmm, merasa toksik ya hmm, jangan menawarkan sesuatu bantuan kepada orang lain yang akhirnya kita nggak bisa keluar dari apa tidak ya, bisa keluar dari relationship itu. iya, betul. Karena kasihan misalnya ya, kasihan Mm-mm, kita benar, temani, tapi lama-lama dia bisa tergantung sama kita. Dan itu sudah ya, nggak sehat. benar. Itu saya sama adik saya yang tinggal sama saya sekarang itu sampai pernah ngalami itu. Jadi ya eh, aku ngomong, aku tuh nggak akan ada bersama-sama kamu terus selamanya. Jadi kamu harus punya teman yang lain. Aku Ya, punya pekerjaan, jadi aku cuma pengen menunjukkan bahwa you are not my everything, but I'm not your everything gitu. ya, ya. Jadi kalau melarikan diri itu ya biasanya sudah terjebak atau belum atau karena menyadari bahwa hubungannya ternyata tidak baik. Awalnya sih nggak tahu ya Mbak Indi. Mm-mm, Awalnya kalau mm-mm, saya merasa saya sudah ada di hubungan itu dan nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa ya. lari gitu. Mm. Tapi bisa ya Bu, artinya dari satu hubungan yang toksik bisa melarikan diri. Ini konteksnya tetap yang pasti di pertemanan ya Bu ya. Di pertemanan kita bisa melarikan diri. Artinya kita bisa untuk tidak melarikan diri dalam hal ini
seperti apa Bu? Apakah kita bisa kayak skip kayak hal-hal yang tidak perlu atau menjaga respon kita atau berlari itu berarti melepas relationship itu atau seperti apa? Ini freeze lagi nih, Halo, sorry. Iya, freeze Bu. terus ya. Tadi dengar pertanyaan saya nggak? Mbak ini, kalau Yes. ya pertanyaannya tentang ini kan, melarikan diri kan. Ya, melarikan diri. Jadi Menurut saya ada bagaimana? beberapa, Mm, mm, ya, ada beberapa yang sudah pernah saya lakukan sih ya. mm, 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 Yang pertama adalah kalau saya minta adik saya untuk punya teman mm, yang mm. lain. Ya. Jadi Mm, nggak cuma fokusnya ke saya. mm, mm. Oke. Mhm, Jadi kita mendorong teman kita untuk berteman dengan orang lain. ya. Mm, Dan itu butuh waktu tahunan ya Mbak Indi ya. Nah, iya, ini dia. Itu butuh Jadi nggak tahun, seketika kita tiba-tiba sudah gitu ya. Butuh nggak waktu bisa, yang cukup panjang. butuh Nah, waktu. menjalani cukup waktu yang cukup panjang ini berarti yang mengelola respon harus kita yang menyadari bahwa ini oh ini toksik nih gitu ya. Karena ada beberapa orang yang mungkin nggak bisa belum menyadari gitu ya bahwa ini toksik gitu ya. Iya. Mm-mm, Eh, kalau itu sampai akhirnya karena dia tinggal satu rumah, mm-mm. itu mengaduk-ngaduk emosi luar biasa itu. Ya. Itu sampai bertahun-tahun Mbak Indi. Mhm. 7-10 tahun mungkin ya. Wow. Wow. Saya setelah sadar, setelah mau ngomongin soal toksik ini, jadi saya, oh iya ya, sampai 7-10 tahun. Hmm, Dan eh, setelah itu ya, bagaimana kita memandang relationship ini ya. mhm, Jadi saya ngomong, aku ngelakuin ini semua ini karena aku sayang. Justru karena aku sayang. Karena begini, dia nggak makan kalau nggak ada saya. Kalau aku nggak makan, ajak makan, dia nggak makan. Itu kan udah nggak bener, Mbak Indi. ya. Oh Jadi iya. apa-apa nunggu saya, ya kan? Apa-apa nunggu saya. Karena kalau nggak sama saya nggak makan, itu kan apa ya? Udah nggak sehat banget gitu. Mhm, Sekarang dia udah punya teman, ya kan? Dia udah punya temennya pun juga udah beberapa. Dia mhm, udah ada janjian sama yang lain gitu. mhm, Jadi kalau saya eh, apa melarikan dirinya dalam arti mhm, membiarkan dia bersahabat dengan yang lain, ya, bergaul dengan yang lain, dan saya mulai set boundaries. mhm, ya, Jadi eh, ada hal-hal yang saya lakukan, ada hal-hal yang tidak saya lakukan, supaya itu tidak terjebak ke situ lagi. mhm, mhm. Nah ini jadi melarikan Semua dirinya yang bukan melepas semua pertemanan ya Bu ya, ya. ya, Bukan lari dari pertemanan itu, ya. tetapi bagaimana ada hal-hal yang harus tadi harus dilakukan dan tidak dilakukan kemudian memberikan saran kalau bisa. Tapi ada juga yang kayak susah ini case-nya kebetulan karena dekat ya Bu. Jadi Bu Rini bisa setidaknya kasih masukan atau kasih drive gitu ya kan. Kalau yang apa namanya sejajar gitu agak-agak susah nggak sih Bu? Atau kita Iya, benar-benar betul bisa sih. lepas dari Ya, situ? Mm-mm, itu pengalaman yang pertama, mm-mm, itu dengan adik saya, dan itu butuh waktu yang lama, dan semua mm-mm. kita lakukan dasarnya kasih, itu ya jelas ya. Yes. Nah, kalau sama teman sebaya, contohnya ini di grup-grup reuni SD lah, SD, Mm-mm, SMP, itu saya memilih untuk tidak banyak komen sih. mm-mm. Ya. Nggak terlalu banyak info karena terlalu banyak drama. Mm-mm, mm-mm. Terus ini Sah ada ya satu Bu kalau drama, itu juga ya nggak masalah ya. Kan komen contohnya, dan segala macam bukan sebuah keharusan ya. betul. Jadi melarikan diri dalam arti kapan kayak kayak merpati, jinak-jinak merpati. Hmm, Kapan kita mendekat, kapan kita menjauh, itu kita main rem aja ya. supaya mobilnya nggak jatuh gitu. Jadi contohnya ini ya, beberapa waktu yang lalu kan ada satu kelompok komunitas ya, Mm-mm, teman kecil dulu lah.
Ini Mm-mm. kan ada yang ulang tahun makan, semua bisa gitu. Ada satu yang sukanya kan memang negatif, nggak bisa gitu. Akhirnya kan tetap jalan. Mm-mm. Terus saya ngomong sama teman saya kan, dia ngomong aku merasa bersalah nih, kok kita tetap jalan walaupun nggak ada orang ini gitu. Terus aku ngomong, itu waktu di acara ulang tahun aku ngomong sama semua aku begini, kalian aja sering kok ada acara meskipun aku nggak bisa, kalian tetap Mm-mm. jalan kan? Ya. Dan saya nggak tersinggung. Aku Mm-mm. nggak tersinggung. Ya. Mm-mm. Kan kalian pun juga sering melakukan acara nggak ngajak aku. Aku juga nggak tersinggung. Ya. Jadi ya ini kan orang banyak ya. Kan kita nggak bisa membuat acara yang semua orang bisa. Kalau semua Betul. orang bisa ya puji Tuhan. Kalau nggak bisa ya ya at least kan kita sudah ngajak. Kalau nggak bisa ya ya sudah gitu. Ya. Jadi aku ngomong sama teman saya, don't feel guilty gitu, nggak perlu merasa bersalah. Mm-mm. Aku juga ngomong seperti itu. Aku nggak tersinggung kok orang lain eh, tetap jalan meskipun nggak ada saya ya. Saya tidak seberharga itulah, tahu dirilah. Mm. Ya. Kayaknya kalau nggak ada saya, wah acara harus bubar lah, jadi nggak fun lah. Nah, ya, ya, kita nggak boleh berpikiran seperti itu. Ya. Begitu kita berpikir seperti itu tuh udah jadi toksik menurut saya. Ya. Ya. Wah, awas Betul. ya kalau nggak ada bikin acara, kalau aku nggak ikut, yang lain tetap Mm. pada acara, ini nggak bener ini. Ya, ini kan berarti kan kita yang toksik. Iya. Oke ya. Got it. Ya. The show must go on, ya. Ada Mm. kita, nggak ada kita, semua tetap harus jalan. Karena Mm. kita ini, ya kita harus sadar bahwa kita ini harus tahu diri lah, menurut Mm. saya. Iya. Ini menarik nih Itu Gus ya. jadi Saya toksik percaya. adalah orang-orang Mm-mm. yang Mm-mm. ya memaksakan diri. Mm-mm. Ya. Ya. Pokoknya Orang ada tuh harus tergantung sesuatu. sama dia. Jadi merasa kalau nggak ada aku ini nggak fun gitu. Kan itu kan juga toksik. Mm-mm. Iya. Betul. Betul. Itu Ya. terjadi Mbak ini di beberapa di komunitas. Mm-mm. Betul. Betul. Ya, karena kadang juga beberapa orang memperlakukan itu secara bersama-sama dalam artian menganggap seseorang itu begitu sehingga yang bersangkutan juga ngerasa bahwa ini penting banget gitu ya. Tapi nggak apa-apa orang lain menganggap Iya. itu, tetapi yang penting kita pun jangan seperti itu. Karena kalau Nah, kita betul. berpikir yang Yes, sama, betul. kita akan jadi toksik ternyata, Gunung Saulia. Saya Kita yang jadi stres, kita yang dapetin. stres. Heeh, Iya. betul. Karena kita mikir kita ini penting. Gitu. Ada kalanya bisa seperti itu Iya, ketika situasi bergantung dengan kita ya Bu ya. Eh, tapi kalau tidak, iya, jangan sampai iya. itu istilahnya kembali lagi yang tadi Bu Rini bilang. Itu tuh akan merusak perasaan kita yang sudah normally bagus gitu ya. Perasaan yang baik aja tiba-tiba kita terganggu hanya dengan satu situasi itu namanya rusak sih. Toksik ya. Iya. Karena emang toksik Toxic. itu kan merusak ya Bu ya. Terus jadi kalau Kembali kalau sudah dipaksa. seperti itu kan terus jadi nggak enak suasananya, merusak Mm-mm. suasana semuanya. Bener, bener. Sama sih, Nah, tapi yang sering terjadi kayaknya yang tadi Bu, komen-komen yang tidak perlu dan diulang-ulang kemudian berteriak-teriak itu tuh kita jadi iya, mikir ini tujuannya ngomong ke kita atau ngomong ke semua orang kan gitu. Ya nggak iya, sih, dia tuh lagi iya, announce atau menyampaikan sesuatu. Kalau menyampaikan sesuatu kan harus dipikir bahwa itu tuh cukup yang kita ingin sampaikan orangnya udah denger gitu kan. Tapi kalau di repeat kemudian loud gitu kan memang oh lagi announce ke banyak orang ini. Kita jadi mempertanyakan maksudnya apa sih gitu. Saya juga pernah sih Bu. Terus oh iya iya kayak yang memang sih iya memang saya gede gitu kadang gitu. Tapi jadi penting ya kayaknya mesti di nggak announce perlu gitu. ya, iya. Iya, ini penting ya kayak gitu ya. Terus apa? Kemudian tuh kadang menyampaikannya diulang itu dalam situasi yang tidak tepat. Artinya kita sudah kayaknya bukan ngerasa kecil, kita kan ngerti sendiri ya Bu, ya, kita lagi Betul, badannya betul. emang agak sudah Menyampaikannya tidak. iya, memang badannya kan sudah agak sudah baik gitu, tapi tetap dikomen seperti yang dia mau. Gendut lah gitu gitu. Oh, itu ya. Atau sebaliknya, Iya. orangnya besar dibilang, Pokoknya semua apaan sih?" semua Mm. yang semua hal lah yang membuat kita nggak nyaman. Ya, nyaman. eh
kata-kata yang membuat emosi kita nggak nyaman, menurut aku itu udah toksik. Dan itu dilakukan berulang-ulang berkali-kali dengan Mm, pola yang sama. ya, bet- Sekali mungkin nggak sengaja ya, mungkin nggak ya. sadar, nggak sensitif. Tapi kalau itu Mm-mm. dilakukan berkali-kali, itu namanya jarak. Itu namanya menurut saya udah udah, udah Iya, apa ya? orang Nah, sengaja gitu kan. nah menurut ini kalau orang yang tinggal sama kita kan apa boleh buat ya. Tapi Mm-mm. kalau teman yang nggak serumah dengan kita, menurut saya Mm-mm. kita harus tahu kapan harus pergi. Itu yang ngomong melarikan diri itu. Jadi Iya. di mana tanda-tanda kita harus mengakhiri hubungan adalah pada saat kita merasa sudah nggak nyaman, Mm-mm. terus-menerus membuat kita nggak bahagia, kepikiran, Mm-mm. kita berjuang sesuatu untuk melakukan sesuatu yang menurut saya nggak perlu diperjuangkan, itulah saatnya untuk berhenti. Live group lah, kalau diajak ya kita tolak lah, Mm-mm. cari alasan lah. Menurut saya itulah cara untuk melarikan dirinya. Betul, betul. Kalau tahu misalnya ya, kalau di Mm. pertemuan itu kita di body shaming lah, entah itu Mm-mm. eh, kita dibully lah Mm-mm. secara verbal. Verbal. Sekali kita mau, itu kan ya mungkin kita. Tapi kalau 2 kali kita sadar, kita tetap datang, ya bodohnya kita. 3 kali, terus 4 kali dilakukan terus-terus. Karena takut kita nggak punya teman. Takut kita dianggap kita nggak Iya, hanya atas punya apa ya, atas nama sungkan, atas nama anggapan orang gitu ya, Bu ya. Mm-mm. circle sosial. Mm-mm. Menurut saya, akhirnya kan malah kita nggak yang bahagia. Habis ketemu malah kita muring-muring, marah-marah. Lah larinya kita lempar kita yang jadi sasaran pasangan atau anak kita atau keluarga kita di rumah. Ya, nggak berani nge-reply, tapi kemudian yang jadi sasaran di tempat yang lain ya. Ya, Hmm, jadi menurut saya kita harus tahu kapan harus pergi. Nah, mm. tanya ini. Kapan harus pergi, mesti tahu. Menyadari ya, Bu, ketika menyadari. Tapi saya tangkap sesuatu yang menarik sih tadi Bu Rini bilang ya. Dasarnya kasih. Kemudian Bu Rini tadi juga sempat bilang bahwa hubungan kita dengan Tuhan. Tapi ini kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, pasti isinya tuh kan baik. Ya, kita nggak mungkin Ya, melontarkan kata-kata yang tidak tepat gitu ya. Meskipun kita bukan pemilih kata yang baik ya. Kita orang yang tidak pandai memilih kata pun justru keterbatasan kita memilih kata itu juga akan membatasi kita untuk tidak menyampaikan apapun. Senyum mungkin gitu. Saya setuju banget sih basicnya itu relationship ya, harus kasih. Kalau kasih basicnya tuh orientasinya jadi kayak baik gitu ya. ya. Apalagi kalau dalam sudut pandang eh, apa Pada namanya saat kita hubungan keyakinan. kita sama Tuhan baik ya, Mbak. Ya. Gambar Yes, diri kita betul. baik. Iya. Mm-mm. Kita percaya kita punya kata-kata afirmatif terhadap diri kita. Aku Yes. ini dikasihi, aku Mm-mm. ini luar biasa, Ya. aku ini hebat, Mm-mm. aku ini baik. Ya. Pada saat kita punya afirmasi positif terhadap hubungan kita sama Tuhan, kita nggak Mhm. butuh lagi afirmasi dari orang lain, Mbak Indi. Ya. Karena udah containment gitu ya. Full Orang gitu. lain mau ngomong apa, hukum. Mm-mm. Iya, Ya. karena Betul. sudah kita nggak butuh dari orang lain. Jadi pada saat dengan orang lain kita nggak nyaman, ya kita atret aja. Mm-mm. Kalau Ya. saya Ya. atret dan akhirnya lari, nggak usah ngapain. Mm-mm. Ya. Dan saya bisa mengkonfirmasi bahwa orang yang healthy secara Ya. emosional, dia have less friend. Dia selected aja. Iya. Mungkin teman banyak, tapi best friend-nya nggak banyak. Setuju banget. Karena apa sih? Apa ya? Benar-benar. Jadi bukan eh, bisa punya pembatas ya. Kalau orang bilang kan eh, bebas itu berarti begini, tapi ternyata batas-batas yang kita buat itu membuat kita bebas justru ya, Bu. Ya nggak sih? Betul, Ya kan? betul. Batas itu yang membuat kita bebas. Jadi bebas itu bukan berarti wah kayak temannya banyak. Eh, setuju Justru sih, itu. betul-betul. Itu Saya jadi karena itu kan terkonfirm, menurut Bu. saya Eh, eh. ah, Temennya makanya tuh nggak hati-hati sama kita harus kalau banyak gitu ya. Mm-mm. Betul-betul. kalau di Teman sosial banyak media itu itu kita kan effortnya juga terpengaruh lebih banyak ya. banyak banyak Gimana?
Mm, Saya nggak percaya nggak ada konflik dengan mereka. Nah, kita kan hati-hati. ya, mm-mm, Itu betul. kan yang tampil wah kayaknya kompak, TikToknya apa. Masa mereka nggak ada konflik? Nah, bagi saya kalau ada teman yang suka ngomongin teman orang lain, itu Mm-mm. ada kemungkinan kita juga diomongin. Iya, betul. Nah, ini kan Ya, ada di kelompok reuni apa ya SD, teman-teman kecil itu. Kan mm-mm, saya kan memang paling jarang ikut karena yang tahun lalu saya ke Labuan Bajo lah apalah pekerjaan yang membuat saya tuh gak bisa sering ikut gitu. mm, Nah, suatu saat kita ini apa ya layat ke salah satu orang yang meninggal itu kan terus akhirnya saya ikut kan. mhm. Ini ngomongin orang lain, ngomongin orang itu yang diomongin itu adalah anaknya yang meninggal di situ. Ngomonginnya tuh maksudnya ya menurut saya sudah too much lah. Terus saya Mhm. ngomong gini, kalian suka ngomongin orang lain, jangan-jangan kalau nggak ada aku diomongin. Aku sampai ngomong gitu sama mereka. Saya Iya ngomong itu ya, perlu sih Bu, perlu. jadi ya, Setuju. jadi Ya, sadarlah bahwa kalau orang lain ngomongin orang lain sama kita, ada saatnya kita diomongin sama mereka. iya, Nah iya, itu iya, kalau betul. makin banyak teman, makin kayak nggak ngapa-ngapain aja diomongin, apalagi kalau kita yang memang bener-bener ngapa-ngapain gitu. Betul. Terlalu nggak tahu ya. Ini dari sudut pandang saya ya. Mhm, mhm. Sudut pandang saya, kalau saya makin banyak hubungan sama orang lain, ya kemungkinan konfliknya makin banyak. Iya, iya. Baik Nggak tahu ya. kemungkinan. eh, saya ini termasuk orang intim, suka ketemu Mhm, orang, tapi pada ada masanya mungkin karena saya nggak tahu ya, karena saya eh, suami juga orangnya kan juga nggak intim, jadinya mhm. lama-lama saya juga terbiasa dan makin ada usia, saya membatasi untuk pertemanan sih. Maksudnya Iya. kalau dulu yang nggak deket, jangan dideket-deketin. Apalagi kita tahu orang ini bermasalah gitu. Buat Mm, apa gitu cari masalah? iya, Jadi ya betul. bijaksana lah. Karena memang benar kan firman Tuhan juga ngomong kan, Mhm. persahabatan yang buruk itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Iya, betul. Iya. Jadi eh, ayat ini mengajak saya untuk hati-hati memilih pertemanan. Iya. Jadi ya jangan terjebak kita nih punya teman banyak di foto kelihatan wah kita nih orang ya punya hubungan sosial yang baik dengan banyak orang, tapi ternyata Mhm. tidak membuat kita bahagia. Iya, betul. Wah, jadi Hmm. kadang kenapa sih saya manggut-manggut terus gitu ya? Karena kadang kita nggak nyadarin ya Bu ya. Kita perlu ngambil suatu tindakan dan jangan pernah takut dengan apa yang orang pikirkan ketika kita berbuat itu memang Ya. sesungguhnya yang tahu itu diri kita sendiri ya Bu ya. Tidak bergantung dengan banyak Mm. orang gitu ya. Iya, Kita mau apa-apa-apa. betul, betul. Orang itu Hanya kita sebenarnya yang tahu. ya, orang itu memperhatikan kita, kasih komen ke kita tuh pada saat dia tidak apa-apa dengan hidupnya. Tapi sesungguhnya ketika dia ada masalah dengan dirinya juga dia tidak akan apa ya istilahnya ngurusin kita gitu ternyata. Jangan Iya, sangat betul, 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 eh, jangan sampai kita mengubah diri kita betul. atau Nah, mengubah itu kan apapun sudah dari nggak diri kita benar. karena komen Iya, orang lain ya. Mm-mm, itu kan betul. sudah toksik. Nah ini jadi Yes, benar. ya toksik Kayak itu di yang drive membuat sampai dengan kita nih, komen. ya Mm-mm. sampai kita nih berusaha sesuatu untuk supaya orang lain terima kita gitu loh. Yes, betul. Effortnya sampai sedemikian, tapi Untuk finally mencoba ya tetap nggak effortnya diterima. sedemikian rupa sampai meet ekspektasi mereka ya belum tentu diterima juga. Iya, sudah, sudah bahkan sudah beyond gitu ya, udah lebih batas pun, tetap nggak diterima. Ah, jatuhnya kita lebih dalam itu kecewanya. Wow, ya jangan seperti itu udah toksik ya. Siapa yang ngomong ya Fandi? Hmm?
Fandi atau siapa itu di TikTok juga ngomong, kalau ada Mm-mm. orang yang mentraktir kamu itu bukan berarti orang itu banyak duitnya, tapi Ya, menganggap persahabatan kalian ini, hubungan kalian ini begitu penting. berharga. Yes. Makanya orang harus appreciate. Ya, Kadang-kadang orang tuh make use loh, memanfaatkan. ya, benar. Jadi ada orang yang suka traktir-traktir supaya diterima, dianggap Mm-mm. baik gitu ya. Ya, Ya ya. itu ada gula, ada semut. Saya Mm. sadar kok ada orang yang mungkin nggak mau berteman dengan saya karena orang lain lebih suka inilah, suka itulah, suka ya jadinya akhirnya nggak memilih untuk tidak berteman dengan saya. It's fine. Ya, Dulu saya yes. sempat kok kenapa ya orang kok nggak mau ya kok sukanya kok berteman sama dia gitu. Mm-mm. Tapi at one point saya sadar bahwa ya it's okay. Ya, yes. Ya, Di bersyukur kalau kampus kita sampai ya, bisa diantar sampai di satu poin itu ya. Kalau iya, kita nggak sadar-sadar itu, kita akan terjebak dalam, oh apa baiknya ini ya, oh mungkin aku kurang ini kurang itu. Terus aja kita lihat kekurangan kita. Padahal sebenarnya mungkin kita tuh nggak kurang apa-apa, hanya kurang sadar aja gitu. iya, benar. Memang itu butuh waktu ya, Yes, bertahun-tahun. betul. Akhirnya sih sampai seusia ini baru sadar bahwa ya having one best friend is enough. Iya, iya, yes. Setuju sih Bu. Jadi kayak apa ya? Kita tuh kayak nggak perlu Gunsolia seperti yang lain gitu supaya nggak terjebak dengan kita dikejar dengan banyak hal yang keinginan kita ternyata bukan bukan sebuah keinginan atau kebutuhan ternyata ya. Karena dipikirin terus orang lain ngedrive kita terus oh jadi sebuah kebutuhan istilahnya ya. Padahal cuman karena ini, oh saya butuh ini nih, saya butuh ini gitu. A Ya, friend indeed is a friend indeed. Jadi teman yang sejati adalah teman yang ada pada saat kita membutuhkan. Tapi ya, kalau pada saat kita kaya, kita punya banyak, kita melakukan hal-hal yang positif, akhirnya mereka berteman dengan kita. Menurut ya, saya itu toxic. ya, Justru yang betul. paling teman yang sesungguhnya adalah yang benar-benar ada saat kita bukan siapa-siapa. Yes. Ya, Bu Rini sempat menyampaikan ini Pernah, beberapa kali, tapi ini penting untuk saya diri. pernah menyampaikan. Mm-mm, mm-mm. Ya, bukan siapa-siapa, tapi dia tetap jadi teman kita ya. Jadi pada saat kita berada di dalam satu ya, ya. Ya, Pada saat kita ada di komunitas dan sekali lagi kita butuh afirmasi untuk orang lain, untuk kita diterima, untuk kita ya, di apa dianggap teman mereka, kita perlu mm, effort yang luar biasa. ya, Menurut saya itu udah toxic. ya, ya. Kita berkejaran dan mengejar sesuatu yang ternyata tuh di ujungnya, nggak ada apa-apanya. Betul. Waduh, sangat Menyakitkan. berat, berat. Buat kita itu efeknya kembali lagi ya, Bu, efeknya ke kita. Why kita sebut ini sebagai toksik karena ujungnya pasti merusak gitu ya. Merusak kita sendiri. Kita tiba-tiba Dan setuju itu dengan anggapan-anggapan yang tidak baik tentang diri kita ya, Bu. Ya kan? namanya toxic itu kan menular. Berarti kan akhirnya Iya, semua kelompok akhirnya punya cara pandang yang sama dan menganggap itu nggak apa-apa. iya, iya. Betul, betul. Karena sudah jadi biasa. Mm-mm, mm-mm. Ya, sudah jadi biasa jadi oh nggak apa-apa. Padahal awalnya mungkin dia orang yang baik gitu ya, Bu. Tapi karena tidak sadar bisa menular, tertular dengan hal itu. Oke, ini menarik soalnya ya. Kita dari kemungkinan ini umumnya seperti itu, tapi kita jadi tangkap dari angle yang berbeda bahwa um, saya senang sekali. Jadi tidak perlu banyak teman gitu ya, tapi ternyata membuat kita tuh malah justru panas, gerah, capek gitu ya. Iya, tapi sebaiknya kita Menurut bisa. saya nggak posting apa-apa kan bukan berarti saya nggak punya teman. Nah, iya, tidak pernah story berarti bukan berarti hidupnya tidak punya cerita. Ya enggak sih? Iya, Karena nggak iya. pernah story, oh hidupnya kayaknya bb.lempeng.aflet. Bukan, kita tetap punya cerita kalau mau diceritain. Iya kan, Bu? Oh, cerita tuh harus seperti ini, Nana. Story-story, bukan. Ya, Gunsolly, kita harus... kita tidak sedang bilang bahwa orang yang story itu salah, tidak ya, Bu, ya?
Tapi jangan Enggak. sampai kita berpikir kalau kita tidak melakukan itu berarti kita tuh bukan Berarti orang tidak. normal, ya. Karena analoginya nggak bisa dibalik gitu. Benar tadi Mbak ini ngomong kalau ya nggak story berarti nggak seperti itu kan juga nggak gitu. Betul. Mm-mm. Ya, jadi istilahnya masing-masing orang tuh melakukan pasti ada why-nya, ya Bu ya. Jadi janganlah kita, aduh, ya mesti berhati-hati sih, karena yang kena kita tuh kalau kita yang udah kena mental yang sembuhin siapa kalau kita sendiri nggak bisa ya. Oke deh, Bu Rini berikan pesan semangat nih. Jadi closing statement di. Oke. Masih ada yang Eh, disampaikan nggak Bu? Saya punya waktu yang panjang sampai jam ya. 7. Ya, saya Kalau kira itu adalah Hmm, intinya mengingatkan bahwa Good News Family pada kesempatan ini saya ingin mengajak yuk sama-sama kita menilai, mengevaluasi hubungan yang kita miliki. ya. Hubungan sosial jangan sampai kita terjebak pada hubungan yang toksik. Entah itu dengan pasangan kita, keluarga kita, atau mungkin pertemanan kita. Mhm, Pada saat itu secara emosi sudah eh, membuat kita tidak nyaman, kehilangan gambar diri, mhm, kemudian ada kontrol yang berlebihan. Menurut saya kita harus punya ilmu untuk tahu kapan harus pergi. Artinya, ya kalau kita sudah tidak nyaman dalam hubungan pertemanan itu, ya mhm, kita harus akhiri. mhm, Lebih baik punya sedikit teman baik, tapi benar-benar berkualitas dan membuat kita bahagia daripada kita punya seakan-akan teman yang baik, tetapi kita punya effort yang mhm, sangat besar untuk mhm, kita diterima. ya. Terlebih dari itu, saya cuma mengingatkan bahwa hubungan kita sama Tuhan itu menentukan hubungan pertemanan kita. Yes. Pada saat kita sudah punya afirmasi positif dari Tuhan, kita Mhm, tidak perlu afirmasi lagi dari manusia. yes. Got it. Oke, Consolia, bold ini yang saya bold, tapi sekali lagi kita perlu ini untuk melakukan hal ya. Oke, Bu Rini thank you banget buat waktunya. Cantik Sama-sama. banget. Segar. Consolia kami Ada yang berharap baru apa yang sakit kami ya. hadirkan, kami hadirkan boleh menjadi satu hal yang menyemangati kita, bahkan mengingatkan kita kembali, menyegarkan ingatan kita bahwa kita tidak harus menjadi sesuatu atau orang lain lah. Kita tetap mencintai diri kita sendiri. Oke, saya Indi dan juga Saya hari ini. untuk Good News FM bisa menjumpai you at 94.9 Good News FM. Good news for the family. God bless. Next.